Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Juni dan selamat datang kembali di channel saya. Baik teman-teman, kali ini kita akan membahas sebuah handy talkie yang terbilang cukup baru di pasaran, yaitu Escom FC5 Pro. Nah, handy talkie ini sudah sekitar 1 tahun yang lalu beredar, namun dengan merek Quanseng UV5R Plus. Ya. Kali ini dikeluarkan oleh brand Escom dengan tipe FC5 Pro. Seperti apa tampilannya dan apa keunggulannya? Mari kita simak bersama-sama. Seperti ini tampilan dari box Escom FC5 Pro ya teman-teman. Dari atas portable multiband transceiver ya. Jadi di sini bisa receive pada band AM atau FM, terutama di AM ya. AM itu termasuk frekuensi penerbangan ya, bisa dimonitor. NOAA Weather Alert ini informasi cuaca biasa di Amerika, tapi kalau di Indonesia saya tidak tahu apakah ada atau tidak ya. Fast copy one channel, jadi bisa mengcopy frekuensi, bisa bertindak sebagai frekuensi meter. Jadi ketika ada handy talkie buta ya, seperti misalnya handy talkie ini tidak memiliki layar, kita bisa mengetahui frekuensi di dalamnya dan bisa berkomunikasi langsung dengan handy talkie tersebut dengan mudah. Seperti itu teman-teman. Oke, seperti ini tampilan kardusnya. Ya mirip seperti waktu itu kita membahas Texas TX3 atau Quanseng UVK5 ya. Oke, seperti apa penampakan dari unitnya? Ayo kita cek bersama-sama. Kita buka. Yang pertama kali kita dapat di atas ini ada kartu garansinya ya dari Escom Indonesia. Jadi Escom ini adalah perusahaan yang terdaftar di Indonesia ya teman-teman, yang sudah banyak mengeluarkan tipe-tipe handy talkie ya, yang sudah beberapa tahun ini memasarkan produk handy talkie. Nah, ini ada user manualnya dalam bentuk buku ya teman-teman, cukup lengkap. Kalau di sini ada buku panduan manual juga, tapi sudah berbahasa Indonesia. Wah, bagus ini. Tidak seperti sebelumnya ya teman-teman. Waktu itu kita membahas handy talkie Texas TX3 ya, waktu itu belum ada user manual bahasa Indonesianya ya, yang ada hanya user manual berbahasa Inggris. Namun handy talkie ini bagus ya teman-teman, ada berbagai macam sertifikasi yang dimiliki dan bisa digunakan di beberapa negara di Eropa maupun di Amerika, termasuk di Indonesia. Kalau tidak salah sudah ada izin postalnya ya teman-teman. Oke, kita lihat, kita beralih ke unitnya. Di sini tampilannya mirip seperti handy talkie Baofeng UV5R ya teman-teman. Desainnya itu dari speakernya di tengah ya. Di atas ada layar, meskipun layar ini lebar ya dibanding UV5R. Layar FC5 Pro ini lebih luas. Dan tombol warna orange, ini ciri khas dari Baofeng UV5R tentunya ya teman-teman. Juga peletakan tombol-tombol angkanya. Seperti itu teman-teman. Lanjut di sisi samping sini ada PTT, ada 2 tombol lagi di bawahnya. Kemungkinan untuk open squeal ya. Dan yang satu kemungkinan untuk center ya teman-teman. Dan dari tombolnya ketika kita pijat empuk ya, lumayan empuk, namun tidak terlalu lembek juga ya, juga tidak keras, sedang-sedang ya teman-teman. Nah, untuk PTT-nya dari karet ya, dari karet, dan sangat empuk untuk PTT-nya, sangat empuk dipencet. Di sisi sebelah kanan di sini ada
ada lubang untuk extra mic ataupun untuk handsfree ya. Jadi cukup bagus, bisa digunakan untuk headset ataupun extra mic. Di sisi bawah ada tanda USB ya, tapi masih kosong ya. Sini kosong ya teman-teman. Jadi tidak seperti UVK5 ataupun Texas TX3 waktu itu ada ya teman-teman. Waktu itu kita punya. Dari samping mirip peletakannya ya teman-teman. Nah, kalau ini ada Type C. Oke. Di atas untuk potensionya dan volume cukup nyaman. Modelnya masih sama namun warna sudah hitam semua ya teman-teman. Ya, sudah hitam semua. Namun bentuk masih sama. Posisi lampu emergency dan SMA-nya sama ya, SMA female. HT-nya SMA male ya, kalau antenanya SMA female ya. Di bagian dalam di sini tertulis tipenya, model Escom FC5 Pro, bisa FM di FM mulai dari 65 sampai 108, kalau AM di 108 sampai 130 frekuensi penerbangan. VHF-nya cukup lebar ya. Ada VHF. Oh ya. Ada 3 jenis VHF ya. 350, 136, biasa kita di 136 sampai 174 ya, untuk biasa rapi dan orari menggunakan itu ya. VHF 3 di atas 200, UHF di 400 sampai 520 MHz. Yang bisa transmit di sini VHF 1, VHF 2 dan UHF-nya ya, teman-teman. Oke. Itu untuk unit handy talkie-nya. Sekarang kita cek baterainya. Untuk baterai di sini kita lihat 4000 mAh ya. Oh ya, beda tipis. Untuk baterai UVK5 3800, sementara untuk FC5 Pro ini 4000 mAh ya. Dari segi ketebalan berbeda ya teman-teman, jauh lebih tebal dan berat yang ini. Otomatis pasti lebih tahan lama ya jika kita menggunakan baterai ini. Oke, kita lanjut. Apalagi yang kita dapatkan? Yang kita dapat di sini ada antena bekerja di VHF dan UHF. Ada juga kita dapat lanyard atau gantungan. Ada bell clip sama seperti UVK5 juga. Dan yang terakhir chargernya ya. Chargernya ini sama juga ya seperti milik UVK5. Oke, kita langsung ke unitnya saja. Oke, kita coba pasang dan nyalakan. Untuk first impressionnya bagi saya, handy talkie ini kelihatan cukup gagah ya. Lebih terasa lebih berisi, lebih berat. Ya, coba kita nyalakan. Menurut saya desainnya ini sudah sangat familiar dengan kita ya, terutama bagi teman-teman yang suka dengan model dari Baofeng UV5R ya. Jadi seperti yang kita ketahui, model Baofeng UV5R itu adalah handy talkie yang paling laris yang pernah, termasuk di Amerika ya. Itu adalah tipe handy talkie yang paling laris di pasaran. Karena apa? Karena murah dan juga modelnya cukup menarik ya. Maka dari itu beberapa handy talkie mengadopsi modelnya ya, seperti Escom FC5 Pro ini. Modelnya hampir mirip ya,
Meskipun tentu saja Handytalk ini jauh lebih unggul dari segi fitur. Karena apa? Bisa mereceive dari banyak rentang frekuensi, dan juga transmitnya juga lebih luas, banyak pilihan ya. Bisa VHF-nya lebih luas, juga UHF-nya lebih luas ya teman-teman. Juga kelebihan lain yang dimiliki Handytalk ini adalah bisa dioprek teman-teman. Jadi teman-teman yang hobi ngoprek bisa sekali menggunakan atau mengoprek Handytalk ini, karena bisa kita ganti-ganti firmware-nya. Ada banyak pilihan sekali. Teman-teman yang ingin aktif di frekuensi bawah ya, frekuensi CB juga bisa teman-teman. Oke, kita coba nyalakan. Welcome, channel mode 1. Ya, untuk voice prompt-nya mirip seperti UVK5. Kita ambil dulu. Welcome, channel mode 2. Oke, di sini kita lihat UVK5 ataupun Texas TX3 ya teman-teman. Cuma perbedaannya di layar. Menu. Kalau Escom FC5 Pro ini layarnya berwarna biru ya teman-teman. Warnanya biru dan Menu. cukup menarik karena meskipun isinya sama, Cancel. namun tampilannya lebih segar ya. Layarnya berwarna biru, tidak monoton ya, sekedar warna putih ya. Biru ini, warna-warna seperti ini lebih nyaman di penglihatan kita ya. Untuk isi semua sama sih, saya lihat sama seperti UVK5, namun modelnya jauh terlihat lebih menarik ya. Karena apa? Yang tadi itu model UV5R adalah model yang paling laris dan yang paling banyak diminati sejauh ini ya teman-teman. Nah, untuk bell clip ya, bell clipnya juga mudah dipasang. Oke, sudah masuk. Oke, kalau begitu kita akan coba dulu dengarkan bagaimana kualitas suara dari Handytalk ini ya. Kita akan coba. Cancel. 3. Cancel. Frequency mode. Kita masuk ke mode frekuensi dulu. Oke. 1, 4, 3, 2, 1, 0. Oke, kita gunakan yang ini dulu. Kita akan gunakan ini. Frequency mode. Oke, saya coba ya, teman-teman. Satu. Satu, dua, tiga, dicoba. Ini adalah suara speaker dari Escom FC5 Pro. Terdengar lebih nyaring dan cukup premium speakernya. Bagaimana dengan speaker Texas TX3 ini? Kita akan coba. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Suara speaker dari Texas TX3. Suara speaker dari Escom FC5 Pro. Jadi seperti itu perbandingan suara speakernya teman-teman. Jadi menurut teman-teman yang mana yang lebih bagus? Ya silahkan teman-teman nilai sendiri ya. Kalau suara mic-nya kita akan coba bandingkan. Kita akan gunakan Handytalk Escom juga ya. 143210. Oke, kita coba speakernya. Karena Escom itu terkenal dengan speaker yang
premium ya, kita akan coba dengar melalui HT Escom ini ya teman-teman. Kita akan dengar modulasi dari Escom FC5 Pro dan kita bandingkan dengan Texas TX3 ini. Kita akan dengarkan di Handytalkie Escom ini. Kita pertama-tama kita tes dulu mic dari Escom FC5 Pro ini. Tes 1 2 3. Dicoba. Ini adalah suara mic dari Escom FC5 Pro. Oke, sekarang kita gunakan mic dari Texas TX3 ya. Tes 1 2 3. Ini adalah suara modulasi dari mic Texas TX3. Ini adalah suara dari mic Texas TX3. Sekali lagi kita coba suara modulasi mic dari Escom FC5 Pro ini. Tes 1 2 3. Ini adalah suara mic dari Escom FC5 Pro. Kita coba TX3 lagi. Tes 1 2 3. Ini adalah suara modulasi dari Texas TX3. Ya, jadi saya rasa lebih bagus mic dari Escom FC5 Pro ini. Kalau menurut saya. Kalau menurut teman-teman bagaimana? Ya, silahkan dinilai sendiri. Oke teman-teman. Mungkin sampai di sini kita review. Mungkin sampai di sini review singkat kita mengenai Handytalkie FC5 Pro ini ya. Bagi teman-teman yang ingin meminang, nanti saya akan siapkan linknya di bawah. Namun yang pastinya adalah saya sangat merekomendasikan Handytalkie ini ya. Handytalkie ini dari segi model saya sangat suka ya, karena lebih gahar kelihatannya ya, lebih jantan, dan juga baterainya lebih tebal ya, lebih besar. Jadi kapasitas penyimpanannya pasti lebih baik dibanding UVK5 ataupun Texas TX3 ini ya, seperti itu teman-teman. Kalau teman-teman berminat dengan Handytalkie Escom FC5 Pro ini, bisa teman-teman dapatkan di toko Orange ya. Saya dapatkan Handytalkie ini seharga 220 ribuan di toko Orange. Jadi teman-teman yang berminat silahkan buruan di order sebelum harganya jadi naik ya. Jadi biasanya Handytalkie yang baru keluar itu harganya akan lebih murah, namun lama-kelamaan ketika sudah laris harganya juga akan lambat laun akan naik ya, seperti itu teman-teman. Handytalkie ini sangat saya rekomendasikan buat teman-teman yang aktif di lapangan, karena baterainya cukup, penyimpanannya cukup besar, jadi bisa tahan lama teman-teman. Jadi teman-teman yang aktif di security ataupun organisasi pecinta alam, ini sangat bagus sekali untuk teman-teman gunakan, ataupun di proyek, ataupun digunakan sehari-hari teman-teman di dinas perhubungan ataupun kepolisian ya. Tapi biasanya kepolisian akan menggunakan Handytalkie yang jauh lebih besar, jauh lebih mahal harganya ya, seperti Motorola, itu sering sekali mereka gunakan. Oh ya, ada juga brand Motorola yang mengeluarkan model tipe ini ya teman-teman, tapi namanya itu Motorola X6 ya. Mungkin teman-teman lihat kalau sekarang harganya di toko Orange itu kisaran 300-an ribu lebih ya, masih cukup murah ya. Namun saya tidak tahu apakah kesemuanya Handytalkie yang memiliki model seperti ini dikeluarkan oleh satu pabrik yang sama, apakah sama-sama dikeluarkan oleh Kwangseng ataukah memang hanya dibeli modelnya saja. Saya juga tidak bisa menjelaskan lebih jauh tentang itu. Tapi yang pastinya semua modelnya sama, firmware-nya sama, dan juga kardus, sampai kardusnya pun sama ya. Jadi teman-teman silahkan analisa sendiri. Saya cukup memperkenalkan produk ini saja kepada teman-teman. Kita berbagi bersama, apalagi yang baru di dunia Handytalkie. Jadi kesimpulannya adalah Handytalkie ini cukup bisa direkomendasikan ya teman-teman. Karena banyak sekali fiturnya. Dan tentu saja
fitur-fitur yang unik dan langka yang mungkin tidak bisa teman-teman temukan di handytalki biasa ya, dengan harga yang sama ya. Seperti itu teman-teman. Jadi itulah tadi sekedar review singkat mengenai handytalki ini ya. Untuk video selanjutnya bisa kita bahas mengenai penggunaan dan pengaturan fitur-fitur yang ada di dalamnya. Nah, jika teman-teman merasa bahwa video ini cukup membantu, jangan lupa like, subscribe, ataupun komen di bawah sini. Karena dengan melakukan subscribe, teman-teman akan senantiasa mendapatkan informasi dari channel ini. Sampai jumpa di video selanjutnya dan Assalamualaikum.